Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu yang lalu saya sudah berkhotbah tentang makna kemerdekaan. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 1 dengan tema ucapan syukur atas kemerdekaan. Itu yang menjadi tema pada pagi hari ini. Pada minggu yang lalu kita bicara tentang makna kemerdekaan dan kita lanjutkan pada hari ini masih dalam rangkaian ucapan syukur kemerdekaan orang percaya, tapi juga kemerdekaan bangsa kita yang kita telah rayakan. Serunya kegiatan-kegiatan di desa-desa, kegiatan-kegiatan di tempat kita tinggal, itu gambaran orang yang mengucap syukur. Dan bagi orang percaya, kedalaman ucapan syukur harus berangkat dari dasar-dasar firman. Sehingga dengan demikian kita bisa memaknai secara dalam apa alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi dengan suara yang lebih tegas dan lebih volumenya dinaikkan, kita ulang lagi. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, dalam terjemahan Alkitab TB2 yang terbaru dikatakan di sana supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi sama terjemahannya. Sama terjemahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kata sungguh-sungguh merdeka, ya, kata sungguh-sungguh merdeka itu diartikan sebagai kebebasan penuh. Sekali lagi saya ulang. Kata atau kalimat sungguh-sungguh merdeka itu adalah kebebasan yang penuh. Bukan setengah bebas atau seperempat bebas. Tapi dikatakan di dalam ini adalah sepenuhnya kita mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Itu terjemahan yang dimaksudkan secara harafiah sungguh-sungguh merdeka. Lalu kalimat telah memerdekakan itu artinya adalah tindakan tuntas sekali untuk selamanya. Jadi kalau Yesus memerdekakan kita, itu terjadi sekali untuk selamanya. Jadi gramatika, tata bahasa di dalam bagian ini bukan peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Memerdekakan, memerdekakan, memerdekakan. Tidak, itu peristiwanya adalah sekali untuk selama-lamanya dia memerdekakan kita. Sama dengan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, itu sekali dikumandangkan dalam peristiwa di tanggal 17 Agustus 1945, itu sekali peristiwanya. Dan peristiwa itu dikenang dan diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya kita merayakan dengan menuliskan di dalam tema-tema atau di banner atau di spanduk merayakan. Ada sebuah perayaan. Nah, orang percaya juga di dalam momentum kemerdekaan kita Indonesia diingatkan kembali bahwa Tuhan itu benar-benar tuntas
tuntas sekali untuk selama-lamanya memerdekakan kita. Lalu ada kata atau kalimat di sana, kuk perhambaan. Arti harafiahnya adalah itu memakai gambaran tentang lembu yang dipasang kuk di lehernya. Artinya adalah hidup yang terikat tanpa kebebasan. Jadi kita adalah orang yang secara jelas dari Alkitab kita pagi hari ini, saya langsung ringkas, adalah orang yang mengalami kemerdekaan yang utuh, kemerdekaan yang penuh, dan itu dituntaskan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Supaya kita tidak lagi terikat dan tidak lagi berada di bawah ikatan dosa. Itu adalah ringkasnya ayat yang kita renungkan pagi hari ini. Jadi kalau saya menjelaskan lagi khotbah saya, yaitu ringkasannya. Karena itu khotbah boleh saya akhiri. Kan selesai. Ringkasannya sudah dapat, apalagi? Begitu ya. Kenapa pada tidak menjawab? Saya sudah rugi perjalanan jauh, Pak, masa khotbahnya cuma 5 menit. Kan sudah jelas. Jadi ayat yang kita baru baca, sekali lagi saya ulang, bahwa kita mengalami sebuah kemerdekaan yang totality, total, sepenuhnya, seutuhnya. Jadi kalau orang sudah mengalami sebuah kemerdekaan yang total, maka dia sudah tidak lagi ada di dalam ikatan-ikatan apapun belenggu-belenggu yang membelenggu dia dalam kerohaniannya. Dia mengalami sebuah ekspresi kehidupan rohani yang dia bisa terapkan dalam praktek hidupnya sebagai orang merdeka. Orang merdeka adalah orang yang tidak lagi bicara hidup terus-menerus, berulang-ulang, gagal di dalam kelemahan, gagal di dalam dosa yang sama, gagal dalam pikiran yang negatif, gagal di dalam segala perilaku-perilaku yang menjadi kebiasaan buruknya. Sudah tidak lagi. Yang tampil adalah syukurnya dalam perilaku yang baik, pikirannya benar, katanya benar, tindakannya benar, selaras antara perkataannya dengan hidupnya. Itu gambaran orang yang mengucap syukur atas kemerdekaannya. Tapi pada faktanya apakah demikian? Seharusnya demikian, idealnya demikian. Karena itu maka kita perdalam lagi. Apa yang menjadi alasan penting bagi kita untuk mengucap syukur dalam semua yang sudah dilakukan oleh Allah kepada kita. Yang telah memberikan total kemerdekaan, kebebasan kepada kita. Yang melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Dan yang membuat kita seharusnya tidak lagi diikat oleh hal-hal yang membelenggu hidup kita. Yang membuat kita tidak bisa berlari, maju, mengalami kemajuan pesat dalam kehidupan rohani kita. Maka yang pertama, Kristus membebaskan untuk hidup merdeka seutuhnya. Yesus yang membebaskan kita itu merdeka seutuhnya, total seutuhnya. Dibebaskan total, dilepaskan dari belenggu. Sebagai penerapannya, maka syukur kita atas kemerdekaan sebagai orang percaya adalah karena Tuhan sudah bayar tuntas, lunas semua utang-utang kita, utang dosa yang kita perbuat. Kalau secara gambaran sederhananya, kalau setiap hari kita berbuat kesalahan, berarti dalam 1 tahun kita buat kesalahan 365 hari. Nah 365 hari kalau saya sekarang menginjak umur 50 tahun, kali 300, berarti ada 15.000 kesalahan saya. Apakah dengan angka 15.000 Tuhan memasukkan saya di dalam surga? Tidak. Karena surga adalah sempurna. Tidak ada sesuatu hal yang kurang untuk masuk ke sana. Tapi apakah dengan berbuat baik saya bisa masuk ke sana? Tidak bisa. Karena kebaikan kita seperti keset, seperti kain lap yang tidak ada arti di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau kita membuat adonan
Saya membuat kue, lalu 10 telur, 9 dipecahkan bagus semua, yang terakhir itu loh busuk. Lalu saya bilang, udahlah gak apa-apa, nanti saya sajikan kepada tamu saya, yang busuk ini pasti gak akan pengaruh apa-apa. Pasti pengaruh. Karena itu 9 kebaikan kita dan 1 hal yang buruk tidak akan pernah bisa memasukkan kita ke surga. Karena itu, usaha agama-agama dalam mengalami sebuah kemerdekaan, itu tidak akan pernah capai kepada puncak penyelesaian untuk memperoleh surga. Kenapa? Karena usaha kita itu tidak akan pernah bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Nah, karena itu maka kita bersyukur karena kita lemah, karena kita tidak mampu. Yesus datang untuk memberikan kepada kita sebuah proses penyelesaian. Dia menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi kita, mengambil, mewakili kita untuk menanggung hal-hal yang kita tidak bisa tanggung. Dan dia harus jadi manusia. Karena itu sangat strategis kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Kalau tidak, maka saudara dan saya jangan mimpi masuk surga. Semua kita akan binasa. Karena itu kita plus kehadiran Kristus, itulah yang membuat kita bisa berdiri untuk masuk dalam kerajaan surga. Dunia tanpa Kristus tidak akan pernah bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itulah sebabnya beragama tanpa Kristus itu sebuah kesia-siaan. Kristus memberi kesempatan kepada semua orang dalam dunia untuk menikmati yang disebut dengan kebebasan hidup merdeka di dalam dia seutuhnya. Karena itu saudara-saudara, saudara lihat mereka orang-orang yang beribadah luar biasa tekun. Kelihatannya mereka akan mencapai sesuatu hal yang menjadi kerinduan mereka, yaitu surga. Itu hanya sampai pada batas usaha. Dan saya mau yakinkan kita bahwa usaha manusia untuk menemukan Tuhan, menemukan surga atau mendapatkan surga adalah sebuah kesia-siaan belaka. Kecuali bahwa kita sekali lagi mempercayakan iman kita, percaya kita kepada Yesus yang telah memerdekakan kita di atas kayu salib. Salib itu penyelesaian. Salib itu adalah kita diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak lagi jadi budak dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh masa lalu kita. Tapi kita dibawa untuk apa? Kita menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup dengan sebuah optimisme karena Tuhan. Dan kita akan melihat masa depan karena Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 36. Tolong dibukakan saya. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apabila Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekarang pertanyaannya, kapan kita dimerdekakan oleh Yesus? Pada waktu kita percaya kepada dia. Ketika orang percaya kepada dia, itu berarti alih dari otoritas hidupnya, itu beralih di dalam Kristus. Dia, Kristus satu-satunya yang memberikan kepada kita arahan hidup setelah kita ada di dalam dia. Jadi kalau orang belum pernah percaya Yesus, menerima Yesus secara pribadi, dia belum merdeka. Adakah orang Kristen dalam gereja belum merdeka? Ada. Mereka yang belum percaya secara pribadi. Makanya perlu diinjili. Makanya mereka perlu untuk menerima proses yang namanya menerima Kristus secara pribadi. Jadi nggak ada Kristen turunan, nggak ada orang yang kemudian bilang begini karena saya rajin ke gereja pasti saya sudah percaya Yesus. Belum tentu. Itu adalah keputusan pribadi. Setiap pribadi. Nah, itulah sebabnya maka di dalam setiap keluarga Kristen itu perlu menjadi penegasan. Ya. Nah, ada seorang yang di zaman dulu itu dijual di pasar budak. Waktu dijual di pasar budak, dibeli oleh seseorang. Seorang raja datang membeli dia. Lalu
waktu raja menebus orang ini dari pasar budak, dia bawa ke istananya. Lalu raja katakan begini, kamu saya beli bukan lagi dalam status sebagai budak, tetapi saya akan mengumumkan dalam satu momentum nanti saya akan undang seluruh keluarga dan istana. Dan pada waktu diundang semua, budak belian ini menjadi kaget. Karena raja mengumumkan, dia berkata demikian, bahwa hari ini saya membawa seseorang ke tengah-tengah kita. Dan saya mengumumkan kepada semua yang ada di dalam istana, bahwa dia mulai hari ini, saya akan angkat dia menjadi anak saya. Menjadi putra saya. Lalu dia katakan kepada orang ini, dia katakan bahwa engkau sekarang anakku. Bebas selama-lamanya engkau dari ikatan status sebagai seorang budak belian. Itulah gambaran yang dilakukan oleh Kristus ketika kita percaya. Alih status kita dari menjadi hamba dosa kepada hambanya Tuhan. Jadi anaknya setan menjadi anaknya Tuhan. Dari pengikutnya setan menjadi pengikutnya Tuhan. Dari orang yang sebelumnya tak bernilai, sampah, tapi sekarang menjadi orang yang diangkat mulia oleh Dia. Itulah status kita. Dan karena itu kita mau bersyukur untuk alasan yang pertama ini, karena Kristus yang memberikan kepada kita sebuah status baru dan membebaskan kita sebagai orang merdeka seutuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir. Alasan mengapa kita mengucap syukur atas kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang kita peroleh karena Kristus. Karena Tuhan mau kita betul-betul sekarang mempunyai prinsip. Mengucap syukur karena apa? Dia memampukan kita untuk bisa berdiri. Bisa berdiri dengan teguh. Dan tidak mudah lagi kembali terikat. Kalau seseorang sudah pernah dibebaskan, masa dia mau kembali lagi masuk di dalam penjara? Kan tidak. Sama seperti itu. Jadi mengapa kita mengucap syukur atas kemerdekaan kita? Karena Allah memampukan kita, pasti memampukan kita untuk berdiri dengan teguh, berdiri di atas dari kemerdekaan kita, untuk tidak lagi mau diikat oleh dosa. Kuk perhambaan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, itu adalah lambang tekanan. Lambang keterikatan, lambang hilangnya arah hidup. Pertanyaan yang sangat penting untuk kita dalam hidup kita. Hidup saya ini untuk apa? Ini perenungannya. Hidup saya ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Hidup saya ini untuk apa? Kadang-kadang kita harus berhenti dulu untuk bisa berpikir. Hidup saya yang saya jalani setiap hari ini untuk apa? Sebab kalau kita belum menemukan jawabannya, itulah yang membuat kita pada akhirnya kehilangan arah dalam hidup kita. Dan pertanyaan kedua adalah, hidup saya ini untuk siapa? Hidup saya untuk apa? Dan hidup saya untuk siapa? Maka kita bisa memberikan jawaban. Ada banyak versi jawabannya. Tapi setidak-tidaknya, satu saya ungkap. Hidup saya untuk apa? Hidup saya adalah hidup untuk dua hal. Yang pertama adalah hidup untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Hidup untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Maka orang yang sudah merdeka, dia bukan hanya berdiam diri, tapi dia melakukan sesuatu. Dia membuat hidupnya dengan Tuhan itu menjadi punya nilai. Apa itu? Dia melayani
dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau melayani itu terbatas, tapi kalau menyenangkan hati Tuhan itu di atas daripada sekedar melayani. Artinya seluruh aspek hidup kita mempunyai tekanan pada bagian ini. Jadi melayani, mungkin kita melayani keluarga, melayani dalam gereja, mungkin melayani di tempat di mana kita bekerja. Tapi kalau menyenangkan hati Tuhan, artinya orang yang menyenangkan hati Tuhan, pastilah orang yang tahu melayani Tuhan. Belum tentu orang yang melayani pasti menyenangkan hati Tuhan, belum tentu. Tapi orang yang menyenangkan hati Tuhan sudah pasti dia tahu bagaimana melayani yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada di sini? Untuk apa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Maka saya mengutip dari sebuah kalimat. Kalimatnya berkata demikian, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi sesama. Jadi kalau manusia yang ada di dalam dunia ini tidak memberi manfaat, tidak mempunyai manfaat apa-apa untuk sesama, buat apa kita hidup? Kalau hidup hanya untuk makan, kerbau pun makan. Jadi kita manusia yang berbeda dari makhluk yang lain, diciptakan oleh Tuhan untuk memberikan nilai, manfaat kepada orang lain. Maka hidup kita di tempat kita berada memberi manfaat untuk orang di mana kita tinggal. Waktu kita bekerja, kita memberi manfaat untuk tempat di mana kita bekerja. Waktu kita dalam gereja, kita memberi manfaat dan nilai untuk gereja di mana kita ada. Waktu kita ada di dalam sebuah pelayanan kepada masyarakat, kita memberi manfaat dan nilai kepada masyarakat. Dengan kata lain, kalau kita dapat memahami, kalau kita dapat mengerti pertanyaan, untuk apa saya hidup? Maka ini jawabannya. Jawabannya adalah supaya hidup saya itu memberi manfaat bagi orang lain. Supaya hidup saya itu tidak menjadi yang membuat orang lain menjadi terhalang untuk maju secara rohani. Tapi melalui hidup saya, orang mengalami kemajuan, orang mengalami sebuah terobosan baru. Melalui hidup saya, orang lihat hidup saya. Orang lihat cara berpikir saya, cara berkata-kata saya. Apa yang saya katakan memberi semangat dan dorongan kepada mereka. Ada sesuatu yang mereka lihat dari hidup saya. Berbeda. Sehingga orang lihat itu ada manfaat. Ada dampaknya. Jadi kalau manusia yang sudah ada dalam Kristus mengalami kemerdekaan tidak memahami tentang persoalan ini, maka dia hanya menjalani hidup tanpa makna dan tanpa arah. Itulah sebabnya saya langsung aplikasikan secara praktis. Kuk perhambaan itu artinya bahwa kita tidak menjadi orang yang kehilangan makna hidup. Kita memberi sebuah arah baru kepada setiap orang supaya orang terbuka pikirannya, terbuka pemahamannya. Ada sesuatu yang mereka tangkap dari hidup kita. Dan itu membuat sesuatu perubahan terjadi kepada mereka. Karena melihat hal yang berbeda dari hidup kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kita ini bukan hanya melayani dan menyenangkan Tuhan, itu aspek vertikalnya. Tapi aspek horizontalnya adalah hidup kita itu loh memberi manfaat. Memberi manfaat. Yang jadi guru ilmunya dibagikan. Yang jadi karyawan kerja yang terbaiknya dipersembahkan. Yang jadi mahasiswa, dia menjadi mahasiswa yang memberikan sebuah hasil yang optimal dari statusnya sebagai mahasiswa. Sebagai ibu rumah tangga, dia memberikan layanan yang terbaik kepada keluarganya. Sebagai orang tua, memberikan waktu dan hidupnya untuk bisa berdoa dan memberkati anak-anak dan keluarganya. Sebagai anak terbaik di dalam kehidupan kita, sehingga orang tua kita menjadi diberkati oleh ketaatan kita.
Bagi kita yang ada di dalam pekerjaan di mana saja, pekerjaan yang kita kerjakan itu mendatangkan sukacita bagi pimpinan dan bagi orang yang menjadi atasan kita. Itu yang kita maksudkan memberi manfaat. Itu Bapak dan Ibu sekalian, syukur atas kemerdekaan yang sejati dinyatakan dengan menjaga hidup kita dalam hal yang saya katakan tadi. Menjawab tentang untuk apa saya hidup. Saya hidup adalah untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, saya hidup itu untuk memberi manfaat bagi sesama saya. Amin. Nah, itu yang harus terjadi. Lalu pertanyaan yang tadi kita pasti dapat jawaban. Untuk siapa saya hidup? Maka kita akan jawab untuk Tuhan. Nah, Tuhan tanya, kalau engkau hidup untuk aku, apa yang kau lakukan? Nah, itu pertanyaan. Tuhan balik bertanya itu. Untuk siapa engkau hidup? Untuk Tuhan. Tuhan tanya balik. Apa yang telah kau kerjakan untuk aku? Maka itu menjadi jawaban bagi setiap kita. Jawablah masing-masing. Sebagai aplikasi untuk kita, kalau kita sudah mengalami sebuah proses dimerdekakan oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan memampukan kita untuk berdiri dengan teguh, untuk tidak lagi terikat untuk hal-hal yang bersifat dosa atau perbudakan yang digambarkan sebagai gambaran tekanan hidup, keterikatan, dan hilangnya arah hidup kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sebagai ayat penutup. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, itu yang dimaksudkan berdiri teguh itu nggak hanya diam-diam aja. Tapi hiduplah sebagai orang merdeka. Ada sesuatu yang dikerjakan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi di pokok yang kedua ini. Seekor burung itu yang sudah sekian lama itu ada di dalam sangkar. Satu kali tuannya itu membuka sangkarnya dan dia bilang begini, burung silakan kamu pergi, saya tidak akan ngurung kamu lagi. Waktu dia keluar gitu dari sangkar, justru malah tidak pergi-pergi. Sudah diberi kebebasan malah nggak pergi-pergi. Tapi setelah itu yang telah merawat dia selama bilang, sudah kamu merdeka, kamu bebas, pergi. Terbang jauh sekali dia dan tidak kembali lagi. Tapi herannya ada burung yang lain justru masuk di dalam. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi dan gambaran bahwa banyak orang percaya yang seperti itu. Padahal Kristus sudah membebaskan mereka. Tapi ada yang lain lagi masuk. Yang satu dimerdekakan, yang lain masuk lagi. Itulah sebabnya kita harus saling mengingatkan. Yang sudah merdeka, ingatkan yang lain yang belum dimerdekakan supaya tidak lagi terikat kepada hal-hal yang sama yang mungkin pernah kita perbuat. Supaya kita benar-benar merdeka. Jadi ucapan syukur kita yang pertama, syukur karena dibebaskan total oleh Kristus. Dan karena itu kita benar-benar merdeka. Yang kedua, syukur dengan hidup benar yang kita jalani untuk kita pakai hidup ini untuk menjadi hidup yang memberikan manfaat. Hidup untuk melayani, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga hidup untuk menjadi berkat dan memberi manfaat bagi orang lain. Jadi tanyakanlah pertanyaan ini, untuk apa saya hidup setelah saya mengalami kemerdekaan total dari Kristus? Dan apa bentuk dari
kenyataan fakta yang saya kerjakan dalam hidup ini sebagai orang-orang yang dimerdekakan dan sekarang memberi manfaat bagi orang lain? Silakan jawab pertanyaan ini dan saya akan menutup pemberitaan firman ini. Bapak Ibu sekalian menjawabnya masing-masing. Tundukkan